Setiap perjalanan selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Pagi ini, saat matahari perlahan terbit, kami berjalan membawa cerita masing-masing. Dalam keheningan pagi, kami berhenti sejenak dari langkah yang terus berjalan. Langkah yang seringkali tidak kita sadari. Namun, membawa kita jauh dari tempat kita berdiri semula. Langkah bukan untuk menjauh, tetapi untuk kembali kepada diri kami sendiri. Kami datang membawa cerita tentang tawa di kelas, tentang tugas yang terasa berat, tentang mimpi yang perlahan tumbuh. Kami datang membawa banyak hal, tawa, lelah, cerita yang belum selesai. Sebagian dari kami datang dengan hati yang ringan, sebagian dengan beban yang tak terlihat. Dan hari ini, semuanya kami bawa bersama. Di tempat inilah, kami belajar tentang angka dan kata. Tetapi juga tentang arti persahabatan. Kami belajar bahwa gagal itu menyakitkan. Namun, bangkit jauh lebih berarti. Kami bertumbuh, kadang tanpa kami sadari. Rekoleksi ini bukan sekedar kegiatan. Ini adalah waktu untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan menyadari sejauh apa kami telah melangkah. Disinilah perjalanan kami dimulai, bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan hati. Rekoleksi bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang mendekat pada diri sendiri, tentang kejujuran, tentang keberanian untuk melihat ke dalam. Rekoleksi ini adalah undangan untuk diam dan mendengarkan suara dari dalam. Apa yang sebenarnya kami rasakan, apa yang sedang kami cari, dan siapa kami hari ini. Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Pertama-tama, Pak Andi mau bilang ya kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Dan ketiknya adalah tahun ini kita bisa rekoleksi bareng-bareng dan semuanya ikut. Nah, saya diminta untuk bertemu dengan kamu lagi. Kata Pak Edi tadi, kayaknya ini kegiatan penghujung ketika kamu di kelas 9. Tadi saya dengar agak sedih gitu ya. Kalau sudah berakhir lagi, apalagi hari ini katanya mencoba memaknai kebersamaan itu. Entah nanti SMA-nya bareng-bareng, entah tidak, ya kita nggak tahu. Tapi minimal, apakah di semester terakhir dari kelas 9 ini, apakah ada hal-hal yang ya kita rekoleksi kelas 9 dan apa yang kamu lihat di atas itu adalah tema yang diberikan. Dan apakah si cowok paham tentang itu? Apakah lalu kemudian apalagi kalau si cowoknya itu pemain gitu kan, player gitu, apalagi dia itu player terus-menerus kan? Semua bisa diambil di sini, dipelajari di sini.
Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya, membatasi diri, maka internet, media sosial, dan gadget ini justru akan menjadi jebakan kita. Mari kita lihat. Selama 3 tahun di SMP, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, banyak sekali suka duka, dari mulai pertemanan, pembelajaran, atau kegiatan lainnya. Itu saya merasa senang, sedih, kecewa, ada juga, semua campur aduk. Kalau dalam pertemanan selama 3 tahun ini, saya merasa saya sudah cukup baik, tapi kadang juga mungkin saya masih terkadang tidak bisa merespon teman saya dengan baik. Kalau misalnya mereka sedang bercerita, mungkin saya kurang meresponnya dengan sesuai ekspektasi mereka. Jadi
selama 3 tahun ini saya itu sudah menjalani banyak sekali perubahan positif yang selama di SMP ini gitu. Jadi kurang lebih yang pertama itu saya mulai belajar untuk tidak berkata kasar, jadi mengurangi untuk menggunakan kata kasar. Kemudian mulai belajar untuk kayak mengontrol emosi, mengontrol perilaku. Kemudian saya juga sudah mulai mau bergaul dengan siapapun itu dengan tidak membeda-bedakan teman maupun fisik, agama dan sebagainya. Kalau dari saya, yang pengen saya ucapkan ke teman-teman saya, semoga nanti saat kita udah lulus nanti kalian bisa, kita semua bisa pergi ke sekolah yang kita ingini, terus kemudian kita bisa menjalani masa-masa sekolah SMA kita dengan baik, dengan hal positif, sampai kita bisa menemukan atau bisa mencapai cita-cita kita nanti. Kalau dari saya sendiri sih, sahabat itu kayak pertolongan buat saya. Karena kalau misalnya saya lagi sedih atau lagi seneng, pasti teman saya akan selalu ada gitu. Maupun mereka sibuk, pasti mereka ada waktu buat dengerin cerita saya, ngasih saran ke saya. Walaupun pasti seorang sahabat kan pasti ada usil-usilnya lah, jahil-jahil gitu. Tapi mereka tetap support gitu. Buat sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya mau terima kasih karena sudah memotivasi saya, ngasih saran banyak buat saya gitu. Jadi teman-teman itu sebagai keluarga, bukan lagi orang yang tidak ada berhubungan darah, tapi keluarga. Karena teman-teman yang saya jumpai itulah yang membantu saya, yang menolong saya, dan selalu mendukung saya di situasi apapun. Lalu selain sebagai keluarga, teman-teman juga sebagai pencari arah hidup atau jati diri. Karena dari teman-teman kita bisa tahu power kita tuh sebenarnya di mana. Terima kasih udah nge-support saya dan membantu saya selama kurang lebih 3 tahun ini, dan terima kasih udah mau nerima saya di pertemanan ini. Meskipun kadang-kadang saya memang sulit untuk diajak ngobrol, tapi saya sudah mengapresiasi itu dengan menerima saya di dalam siklus pertemanan kalian. Kita tuh satu angkatan pastinya berbeda-beda, dari latar belakangnya pasti berbeda, suku-sukunya berbeda. Tapi yang bisa saya banggakan dari itu bagaimana kita bisa saling menolong satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Dan juga ketika misalkan ada satu orang yang susah, kita bisa mencoba untuk saling membantu. Semangat terus dan ingat tujuan kamu, ingat masa depan, dan sukses terus. Hari ini adalah sebuah komitmen untuk terus bertumbuh, bukan sendirian, tetapi bersama. Bertumbuh berarti berani belajar dari kesalahan, berani berubah, dan berani menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan ketika langkah terasa berat, berjanjilah bahwa kita akan saling menguatkan dan harapan yang dijaga bersama untuk terus melangkah. Dan tidak pernah lupa bahwa kita pernah saling mendukung dalam satu perjalanan yang sama.